biasa. Sebab itulah syiar itu mengajak kepada orang yang belum biasa menjadi biasa. Kalau kemudian pembiasaannya adalah sesuatu yang memang itu juga agak sulit dilakukan oleh orang yang belum biasa, kira-kira ngikutin nggak tuh? Sulit untuk ngikutin, Pak. Berat. Ya. Sebab itulah mari kita awali pertemuan pagi hari ini meskipun dengan seadanya, dengan bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah masih mentakdirkan kita bisa bangun di pagi hari. Kita kemudian dengan bangun bersyukur mengucapkan doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah, hamba bersyukur kepadamu dengan memujimu. Ya Allah, engkau kembalikan ruh ke dalam jasad sehingga muncul sebuah kesadaran. Maka hamba ini berterima kasih kepadamu ya Allah karena engkau berikan kami kehidupan. Karena ada orang, Pak, itu begitu bangun udah berada di alam kubur, alam lain. Kita masih berada di alam dunia. Nah, sebab itulah ketika kita masih hidup, masih punya kesempatan. Kita ini punya dosa apa enggak? Punya dosa enggak? Banyak. Tidak ada manusia satupun di atas muka bumi itu yang enggak punya dosa. Nabi menyampaikan kulubani Adam khoto. Manusia ini tempatnya salah. Al-insanu mahalul khota wa nisyan. Manusia ini tempatnya lupa, tempatnya khilaf. Nah, bersyukur kalau kita nih masih hidup. Kenapa? Allah menyampaikan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53. Ketika kita nih punya banyak dosa yang dosanya nggak kehitung sekalipun, kata Allah, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innallaha ghafurur rahim. Surat Az-Zumar ayat 53. Apa yang disampaikan oleh Allah? Kita ini tempatnya dosa. Nah, sebab itulah kata Allah, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ardu iddat lil muttaqin. Segera kita menuju ampunan Allah, minta sama Allah. Ya, minta sama Allah. Ngapain? Minta sama Allah, apa yang diminta? Ampunan. Nah, gimana caranya supaya dapat ampunan? Gimana caranya? Ampunan itu kan berharap sama Allah tuh, minta kita dimaafkan sama Allah. Kita ini punya salah sama Allah. Ya, punya dosa sama Allah. Kita mengingkari perintahnya, kita minta ampun. Gimana caranya supaya diampuni? Iya, supaya doanya dikabulkan. Gimana caranya? Yo. Kita ini punya dosa. Yang istilah dosa itu adanya Allah yang punya, bukan manusia. Kita yang berdosanya. Supaya Allah mengampuni dosa kita, gimana caranya? Iya, kan minta ampun. Ya kan, supaya ampunannya dikasih sama Allah. Kan minta kan? Supaya Allah kasih, gimana caranya? Ayo, gimana caranya? Nih saya kasih bocoran nih. Ya kan? Maka caranya satu, dekatkan diri sama Allah. Dengan cara ibadah, dekatkan diri sama Allah. Gimana caranya mendekatkan diri? Salah satunya adalah sholat. Allah memerintahkan aqimis sholat wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan sholat, keluarkan zakat, rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Sholat berarti berjamaah, itu perintahnya. Ya kan? Bukan sholat sendiri-sendiri di rumah karena habis maulid. Ya kan? Benar ini. Ini berarti peringatan hanya sekedar hiporia, Pak. Hiporia itu apa?
lupa, hanya sekedar hura-hura. Apa bedanya dengan peringatan yang lain? Kalau ini harus agak beda Pak peringatannya. Harus membawa keberhasilan. Keberhasilan apa? Membuat diri kita ibadahnya meningkat. Ya kan? Meningkat, yang tadinya kita ini terlaknat, sekarang nih terrahmat. Ya kan? Nah, kalau kemudian kayak model begini, mohon maaf nih evaluasinya. Kita nih bisa dilaknat Allah. Benar ini evaluasi perlu saya sampaikan. Kalau saya, karena memang saya diminta untuk ngajar, kemarin memang sempat saya tanya sama Pak Syam, ya, Ustaz Syam. Ngajar nggak habis maulid? Oh ngajar, ternyata hilang pasamnya. Hanya ada ketua. Ya kan? Yang lainnya juga hilang. Ini sampai meja nggak ada yang ngangkat-ngangkat, kasihan juga. Mungkin capek ngangkat-ngangkat panggung malam. Ada tugasnya, ya kan? Coba. Itu saya bukan anti maulid, saya juga sampai kelar ke malam. Saya sampai kelar. Oh. Iya. Malam sih sebenarnya dibahas dikit, ya kan? Mungkin gak merhatiin, yang diperhatiin bagian duitnya, ya kan? Dibahas sih malam itu tentang sholat itu yang utama. Bahkan kita nih usia 15 kadang mungkin lupa, maka harus kita kodok. Memang itu ikhtiar. Kalau dalam hadis yang khusus mengkodok sholat mah nggak ada. Itu ikhtiar ulama namanya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini bersyukur kepada Allah karena kita ini masih dikasih umur. Bersyukur kepada Allah bukan hanya sekedar dikasih umur, kita ini dikasih oleh Allah bukan saja hidup tapi dikasih sehat. Bukan saja sehat ya, karena banyak orang yang sehat dipakai maksiat. Maksiat itu apa? Jauh sama Allah. Ada orang yang jam segini nih masih tidur. Kenapa? Karena tidurnya jam atu. Dia malam melek, siang tidur. Namanya apa? Kalong. Ya kan? Malam melek, siang tidur. Itu namanya kalong. Ya, bahasa Inggrisnya bed. Kampret itu bahasa Betawinya, ya kan? Ya. Lihat kalong itu tidurnya kakinya di atas atau di bawah? Tidurnya siang apa malam? Siang, ya kan? Kakinya di bawah, Pak. Di mana-mana kaki di bawah apa di atas? Kaki di atas, pala di bawah. Itu kalong namanya. Oh gitu? Dan sebab itulah kita bersyukur kepada Allah. Kita pun karena menjadi pengikut Rasulullah. Kalau tentang maulid, Rasulullah pun sebetulnya merayakan dirinya dengan puasa. Ya. Jadi kenapa wahai Rasulullah engkau puasa hari Senin? Ya. Bahwa dzaka yaumu wulida. Itu adalah hari kelahiranku. Nah, kalau kita ngikutin ya karena Rasulullah puasa. Kita pun sebenarnya kalau kita nih lahir selama itu harinya tidak bertentangan dilarangnya saum, boleh kita saum. Berdasarkan kaidah usul fikih itu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini bersyukur kepada Rasulullah. Wujud syukurnya kita ini menjalankan ajaran Rasulullah. Ajaran Rasulullah itu apa? Sholat. Nah, kan? Orang kalau sholatnya nggak beres, dijamin nggak akan beres semuanya. Allah. Nih, makanya awwalu ma yuhasabu ala abdi.
awal yang paling dihisab oleh Allah terhadap hamba itu tentang sholat. Fa saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila sholatnya bagus, maka baguslah semuanya. Fa fasadat kullu. Maka apabila itu buruk, buruk semuanya. Kenapa? Apa tuh hebatnya sholat? Sholat bukan hanya gerakan. Sholat itu harus dimaknai. Kenapa? Orang tidak akan berani sholat kecuali dalam kondisi satu. Dia dalam kondisi yang bersih. Baik lahir maupun batin. Bersih dari apa? Dari najis dan dari hadas. Kalau ada najis kagak sah tuh sholat. Ya, bersih pakaiannya, bersih tempat sholatnya, ya kan? Itu harus bersih. Lagi sholat, tempat sujudnya banyak tai ayam. Ya gak bisa kan? Kemudian bersih dari najis, tapi kita punya hadas. Kagak wudu. Meskipun sholatnya fasih, makhrajnya bagus, rukunnya dipenuhi itu kan, tapi nggak wudu, ya syaratnya kan nggak terpenuhi. Salah satu yang namanya sholat itu harus wudu dulu. Surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bir'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Surat Al-Maidah itu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau hai orang yang beriman mau melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu. Ya kan? Wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh sampai sikut. Wamsahu bir'usikum, sapu kepalamu. Ya kan, supaya enggak mumet kepalanya, hilang ngantuknya. Makanya dibasuh tuh kepalanya, bukan kayak capung mandi itu. Wudunya kayak capung mandi, tahu capung mandi? Kalau orang-orang yang udah senior nih tahu capung mandi. Gue tahu kecuali Pak Said, nggak tahu Pak Said tahu nggak? Ya, capung mandi tahu Pak Said? Nah, capung mandi itu buntutnya doang. Ting, ting, ting. Ya. Kalau Pak Haji tahu tuh Pak Ketua DKM ya, capung mandi itu zaman dulu di Betawi kan banyak sawah juga. Karang aja udah padat nih, kampung Jawa sama orang Jawa. Makanya kampung Jawa, meskipun ada orang Aceh juga, karena dominasinya orang Jawa. Ya. Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sapu kepala. Setelah itu apa? Wa arjulakum ilal ka'bain. Basuh kaki sampai mata kaki. Itu Al-Qur'an. Nah, kemudian ada kumur-kumur, cuci tangan sampai sikut, itu tambahan dari Nabi. Kalau yang pokoknya tadi itu basuh muka, basuh tangan sampai sikut, basuh kepala, basuh kaki, kelar tuh. Kalau nggak ada air, Pak, airnya dikit gitu kan tetap meskipun air dikit, selama masih ada persediaan untuk minum, wudu pakai air cukup segelas aqua bisa 3 kali tuh itu. Bisa untuk bertinggal. Kalau kita makan mentang-mentang air banyak, wudunya sampai 4 ember. Lebih bisa 1 toren itu 1 orang. Itu kira-kira, Pak, kekurangan air nggak terlama-lama? Kalau terus-terusan kayak begitu. Nah, kayak gitu. Katanya kita cinta Nabi. Di Maulid jarang dibahas begitu, kan? Kita ini kalau mau ngikutin Nabi, ngikutin gaya Nabi. Nih, habis Maulid ngilang semua. Saya sih udah punya prediksi. Saya bilang nih habis Maulid kalau malam jamin sepi. Bener aja. Subuh penuh. Iya, subuh penuh. Iya. Iya. Penuh ini makhluk lain yang hadir, jin. Cuma nggak kelihatan kalau jin kan? Jin itu kan diperintahkan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna. Tuh, yang pertama, wal insa, baru manusia. Ila liya'budun, untuk ibadah. Salat jin itu. Iya kan? Jin dan manusia itu diperintahkan itu salat.
Malaikat sih kagak diperintahkan oleh Allah. Kenapa malaikat nggak diperintahkan? Karena malaikat tanpa diperintahkan pun memang malaikat udah disetting Allah begitu. Yang diperintahin manusia, Pak. Dan jin dulu bahkan baru manusia. Ini sekarang yang ikut ngaji kebanyakan jinnya daripada manusianya. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nih kalau kita nih cinta Nabi, maka ikuti Nabi. Malam itu dia sempat dibahas yang qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau engkau mencintai Allah, maka ikutilah Nabi, ikutilah aku, kata Nabi. Ya. Baru nanti kalau ngikutin Nabi, Allah akan cintai. Maka apa hadiahnya tadi? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memberikan hadiah kepada kita apa? Rupa ampunan. Makanya tadi kalau pengen ampunan itu diberikan, maka ikuti Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Sholat yang utama. Ya kan? Nah, kenapa sholat? Sholat itu membawa dampak kepada perilaku. Orang belum dianggap sholat, kalau habis sholat ngomongin orang. Orang belum dianggap sholat, kalau habis sholat itu kita ngambil yang bukan hak kita. Kita belum dianggap sholat, kalau sama tetangga dengki. Sama temen dengki, ya kan? Oh, sama keluarga kita dengki. Itu belum dianggap sholat. Kenapa? Karena kata Allah, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Itu tertuang dalam Al-Quran surat Al-Ankabut itu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kenapa sholat itu adalah amalan yang dihisab oleh Allah. Zaman Nabi Musa alaihissalam, ya, zaman Nabi Musa alaihissalam itu salat juga, cuman salatnya beda sama salat kita. Zaman Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika pasukan pengikutnya, ya, pengikutnya Nabi Musa namanya apa? Umatnya Nabi Musa namanya apa? Bani Israel. Bani Israel itu dikejar-kejar sama Firaun, Pak. Selamatlah dari kejaran Firaun itu. Nah, oleh Allah dikasih, Pak, sebagai wujud rasa syukur. Dikasih yang namanya keselamatan satu. Yang kedua, dikasih rizki berupa makanan, namanya mana wa salwa. Itu tertuang dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah. Nanti cari tuh di ayat pertama sampai ayat terakhir nanti ketemu. Ada kalimat mana wa salwa. Saya nggak kasih tahu ayatnya, biar baca surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai terakhir. Ya kan? Nanti itu akan ketemu kalimat mana wasalwa. Kenapa dikasih? Itu sebagai wujud dia setia kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu kan Rasul Allah. Umatnya namanya Bani Israel. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikasih mana wasal wa Al-Quran menyebutkan dia mintanya apa? Malah mintanya adas, timun, bawang putih, gitu kan? Tahu tuh pengikutnya, hai Musa, mintakan sama Allah, engkau kan dekat sama Allah. Sebagaimana Korun itu, Korun dulunya taat, Pak. Korun itu kan sepupu itu. Sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Korun itu. Korun kaya gak? Kaya, Pak. Bapak lagi maulid tiba-tiba nyandung. Ada harta Korun nih. Nah, ya kan? Nyandung kan? Bongkahan. Bongkahan apa? Bacan. Bukan bacan. Tahu bacan? Batu bacan. Batu bacan tuh mahal, Pak. Masih mahal sampai sekarang. Masih mahal. Satu krat segede gini nih, Pak, bisa 1,5 juta. Batunya doang. Batu doang. Itu mahal, masih laku, Pak, dijual di toko emas.
Bapak punya bongkahan segede jempol begini, Pak, masih laku 3 juta, Pak. Begitu gede ini segede meja. Waduh, kaya mendadak itu, Pak. Ada yang bayarin, Pak. Coba aja Bapak lihat di internet, Pak, bacaan gitu kan. Mahal, Pak. Padahal Korun nggak pernah itu mainin bacaan. Tapi kenapa bilangnya harta Korun? Karena saking kayanya itu Korun. Dulunya miskin, Pak. Susah. Dia tahu bahwa Nabi Musa ini dekat sama Allah. Musa, tolong dong mintakan aku sama Allah. Dia tahu, Pak. Begitu udah kaya, lupa diri gak? Lupa diri coba. Disuruh bayar zakat, dimarahin Nabi Musa. Dia bersekongkol dengan penguasa. Siapa namanya? Fir'aun. Bersekongkol. Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak, Fir'aun itu ngejar-ngejar seluruh pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Dikejar, Pak. Tapi ini lihat. Allah ini maha segala-galanya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sehebat apapun kita melakukan yang namanya makar, Allah jauh lebih hebat makarnya. Nah, kalau lihat Nabi Musa secara manusiawi sempat juga ketar-ketir. Karena begitu dikejar, berikut pengikutnya, ini orang-orang kampung, Pak. Sementara yang ngejar pasukan khusus. Kopassus. Gitu kan. Pasukan khusus yang persenjataannya lengkap. Kemudian itu pengikutnya Nabi Musa, ya Musa, itu tentaranya Firaun udah dekat. Kita pasti akan ketangkap, udah mendingan nyerah aja. Kayak gitu tuh orang yang pesimis tuh begitu. Putus asa. Kita pasti akan ketangkap, ya Musa. Kata Nabi Musa, enggak. Kita punya Allah. Padahal tuh belum punya solusi apa yang mau dilakukan. Kenapa? Begitu dikejar udah di pinggir laut. Nabi Musa tahu nggak bahwa kelak laut itu akan kebelah? Tahu nggak? Enggak. Yang penting dekatkan diri sama Allah. Kejar, ya, berserah diri sama Allah. Makanya ada kalimat dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Itu cari nanti di Al-Quran ya, surat pertama sampai terakhir. Pas surat terakhir nanti ketemu kalimat itu. Alhamdulillah hatam tuh nanti. Ya. Cari nanti di Al-Quran tuh ada, Pak. Suratnya, ayatnya itu ada. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan semua keperluannya. Termasuk kita di keperluan apapun. Malam itu tiba-tiba ada yang lagi bengong, dapat duit 2 juta. Ya kan? Kepikirkan nggak? Termasuk Doni dapat cuma nggak tahu berapa itu. Saya aja dikasih padahal saya nunjukin orang. Saya nggak pernah terpikirkan ya. Ternyata itu yang malam ceramah itu dia bilang satu guru sama saya. Saya dulu punya guru namanya Profesor Dr. Ahmad Mubarak. Beliau itu sempat berguru sama beliau. Itu Torekat Internasional. Oke, Haji Ahmad Mubarak itu. Dulu penasehatnya SBY. Ya, almarhum beliau. Tinggalnya di Jatiwaringin. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah begitu berserah diri sama Allah, itu kan Nabi Musa pegang kayu sebagai tongkatnya. Moga gara-gara itu kan kayu koka jadi mahal, Pak. Itu namanya kayu koka. Kayu yang dipakai tongkatnya Nabi Musa. Sekarang dia ikut-ikutan, Pak. Masih muda pegang tongkat. Ya kan? Ya kan? Nah, sekarang itu pakai gamisnya double, ya. Pala diputer-puter pakai apa namanya? Imamah. Bukan perban, itu sorban. Ya, hampir mirip-mirip antara perban dengan sorban. Nih, pegang tuh tongkat, boys. Persis kayak aki-aki. Kan? Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Nabi Musa, Pak, nggak terpikirkan bahwa namanya lautan itu akan kebelah, tapi kata Allah, lemparkan tuh tongkat itu. Allah belah lautan.
Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ketika kita ini mendekatkan diri sama Allah, jangan pernah merasa lelah, Pak. Kalau kita merasa lelah, capek yang ada, Pak. Makanya segala sesuatu lakukan dengan lillah. Yang tadinya lelah kita rubah, Pak, jadi lillah. Maka kalau malam ini maulid, Pak, itu niatnya hanya sekedar rame-rame, ukuran keberhasilan maulid rame-rame, dijamin lelah. Makanya kenapa? Subuhnya belah. Ya kan? Subuhnya hilang, ya kan? Lelah. Tapi kalau lillah, Pak, meskipun jam 1, jam 2, bangun, Pak, sholat subuh. Kenapa? Karena lillah. Makanya lihat waktu Allahu Akbar, ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Terus lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ya, sholatku, hidupku, matiku, apapun yang aku lakukan ya, itu karena Allah. Itu udah bersumpah tuh begitu. Ternyata enggak dimaknai, Pak, enggak dipahami, cuman ngomong doang. Kata Allah, lu ngomong doang, enggak dijalanin. Maka aku cabut berkah itu kepadamu. Aku cabut berkah itu kepadamu. Maka akhirnya apa? Karena berkah dicabut, ujungnya lelah. Ada nggak orang yang bosan hidup? Banyak, Pak. Itu karena lelah. Saya ini capek jadi orang miskin, gitu kan? Saya capek jadi orang kaya. Ada orang yang jadi orang kaya capek, ada. Kalau Bapak pergi ke sebuah negeri, Pak, saya nggak boleh sebutin negerinya. Ada orang duitnya banyak, lelah, Pak, karena nggak habis-habis duitnya. Iya kan? Apa aja udah dijambanin, main perempuan udah, mabok udah, apa aja, judi aja, apa semuanya udah didatangin. Orang bosan, Pak. Bosan. Makanya kadang kalau orang yang nggak menemukan tentang jati diri, tentang makna dengan kehidupan, maka hidup yang dijalani di dunia ini, Pak, pasti aneh-aneh, Pak. Kepala jengking lah dimakan, kecoa lah dimakan. Ya kan, coba. Itu orang udah bosen, Pak. Makanannya ekstrim, Pak. Kalau kita makan es krim, dia mah ekstrim, Pak. Bukan es krim. Makanannya ekstrim. Oh kan. Ada ubur-ubur dimakan. Mentah-mentah. Tahu ubur-ubur ada sengat listriknya. Mati, Pak. Ini coba. Ada cumi-cumi, Pak, dimakan mentah-mentah. Itu di restoran pas sekali makan cumi mahal, Pak. Gerak tuh di perut, mati, Pak, orang. Coba kan. Itu kalau orang yang duitnya banyak, Pak, itu kadang nyari yang aneh-aneh, Pak. Kalau yang duitnya dikit juga, Pak, aneh juga, Pak. Aneh, Pak. Maka bosan juga. Jadi sebetulnya mau kaya miskin itu tidak jaminan kita nih hidupnya itu bahagia. Yang membuat bahagia itu bagaimana? Al-Quran ngasih tahu. Ini kalau kita ini kan, ini Islam semua kan? Ketawa ditanya. Yang hadir di sini Islam semua nggak? Islam lah ngakunya, ya? Ngakunya Islam. Kalau orang Islam itu ada nabinya. Nabinya siapa? Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan Nabi? Nah, itu diikutin kalau memang kita menjadi pengikutnya Nabi. Namanya pengikut. Berarti ngikutin. Kalau nggak ngikutin bukan pengikut, ngaku doang. Iya kan? Ngikutin, Pak. Kalau ngikutin berarti nempel aja. Apa yang dilakukannya dia ikutin. Nyontek aja udah gitu. Nggak usah dibuat-buat yang baru. Pasti nggak benar, sesat namanya. Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih,
Yang bisa membuat kita menjadi tenang itu bukan harta, bukan kehidupan, bukan ilmu, bukan itu. Ilmu itu sarana. Tapi yang utama yang bisa membuat kita tenang, hidup ini damai, siapa? Allah. Di Al-Quran itu disebutkan, nanti cari itu surat pertama sampai surat terakhir. Apa tuh kalimatnya? Alladzina amanu wa tatma'inu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'inul qulub. Orang-orang yang beriman, hatinya dibikin damai. Makanya ada kalimat juga dalam Al-Quran, anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Allah turunkan ketenangan bagi orang-orang yang beriman. Ditambahkan ketenangan oleh Allah. Ya, anzalas sakinah. Nah, yang ada kalimat sakinah biasanya ada di mana? Di nikah. Sakinah, mawadah, warahmah. Kita mah taunya itu kan. Nikah. Kenapa nikah sakinah? Karena bikin tenang, Pak. Coba lihat cewek cakep pulang. Tenang, Pak. Laki-laki, Pak. Kalau spermanya udah tumpah, Pak. Tenang, Pak. Meskipun aki-aki. Wih, emang aki-aki kecuali aki-akinya demen sama-sama laki-laki. LGBT itu yang dilaknat Allah. Bener. Meskipun aki-aki, lihat yang bening, melek gak? Pak Ketua DKM, tuh lihat kalau yang bening, melek gak? Merem tuh anak. Nggak apa-apa udah merem jangan udah biar ini. Kan masih kita melek. Cuman karena ada aturan, Mak, ketika melihat yang lawan jenis yang bukan mahrammu, apa perintahnya? Tundukkan pandanganmu. Karena itu, Pak, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya hasrat cinta? Dari mata turun ke hati. Pinter itu Bapak tuh. Mau apa lihat Pak begitu maulid? Liatin ibu-ibu ada yang pening nih, liatin aja. Mikirin aja di rumah agak butak begitu. Coba kan? Ya Allah. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu dikasih ketenangan. Nih kan? Ketemu bini kita rebahan, ya. Kemudian tidur di pangkuan sambil ngelus-ngelus bini. Itu damai banget itu. Halal itu. Jangan dibiarkan mubazir. Ini kan mubazir temennya setan. Ini dibiarin aja. Terus kata si bapaknya, aduh Ustaz, bini kita mah mau dicium leher bau PPO. Cium tangan bau remason. Cium dadanya bau minyak angin. Gimana saya mau merangsang katanya. Aduh. Sementara kita ikut pengajian maulid baru lewat aja, itu aromanya membuat saya terbang. Ya kan? Ya, makanya Pak, kasih tuh minyak wangi bininya. Ya kan? Nah ini kagak, dikasihnya remason. Begitu dibuka cium gambar kerokan mulu. Coba. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nih kita ukuran bahwa kita ini menjadi pengikut Nabi, Pak. Kita nih ngikutin Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi itu dijalankan. Ya. Islam itu punya yang namanya panutan. Malam kan dibahas tuh, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi Rasulullah ini sungguh, Pak, menjadi contoh bagi kita. Bagi kita. Contohnya bagi kita yang mengikuti Nabi. Ada juga yang menghinakan Nabi, ada gak? Banyak, Pak. Ya, kita ini tanpa sadar menghinakan Nabi, udah diperingatin, ditinggalin. Itu namanya menghinakan itu. Ya kalau dirame-ramein, habis dirame-ramein tinggalin. Sama halnya kalau di kampung itu, Pak, orang meninggal itu
Itu tempat mikul untuk ngantari dari rumah ke tempat kuburan tuh dibuat, Pak. Tandu itu dibuat rame-rame, Pak. Habis dibuat gak ada yang mau make. Iya kan? Gak ada yang mau make. Coba Bapak meskipun di sini udah dipesenin, di sini punya ya. Masjid ini ada nggak tempat tandu? Ada ya? Bikin yang paling bagus. Ada yang nggak mau make? Bapak mau make nggak? Coba. Pakai kelambu, ya kan? Pakai AC, mau? Nah makanya kan, nggak ada yang mau make tuh. Kalau saya pernah nyobain, Pak, serius saya pernah nyobain. Saya ngebayangin tuh bagaimana mati itu kan digotong rame-rame kan. Wow, ya. Begitu dibawa bangun. Saya pernah ini pakai tahun 2004 itu saya masuk itu untuk sebuah program pelatihan. Bagaimana rasanya kita nih digotong jadi mayat. Ya. Sama halnya kayak gini, kita memperingati Maulid, habis Maulid ditinggalin, Pak. Yang dikejar apa? Makan-makan. Ya kan, coba di Maulid itu isinya apa? Coba saya ingin tanya, Maulid itu isinya apa? Yang dilakukan di Maulid itu peringatan 1. Hah? Sholawat 2. Hanya sholawat doang. Maulid isinya Maulidan itu isinya apa? 1, sholawat, sejarah Nabi. Dibaca emang sejarah Nabi? Hah? Dibaca sejarah Nabi? Malam dibaca gak sejarah Nabi? Nggak ngerti artinya. Gimana akan jadi syiar kalau nggak ngerti artinya? Harusnya dikupas, malam pun dikupas, nggak tuntas, Pak. Waktunya terbatas. Maka ini taklim yang rutin ini, Pak, dibahas. Giliran taklim, Pak, sepi. Kenapa? Nah kan di Maulid itu kan ada baca riwayat Nabi, baca sholawat, baca Quran, ada ceramah. Ceramah itu kan berarti taklim kan? Betul gak? Yang disampaikan ilmu bukan? Ilmu, taklim kan? Siapa lagi? Ada silaturahim. Paling nggak 5 item, 5 hal yang dilakukan di Maulid, ya. Ada baca Quran. Di pengajian ada berapa hal coba? Di pengajian sekarang rutin. 1, yang namanya orang pengajian itu apa isinya? Ada ilmu yang disampaikan. Sholawat bisa nggak dilakukan di sini? Bisa. Baca riwayat bisa nggak di sini? Bisa. Pakai makan-makan bisa nggak? Bisa. Terus pakai rebana bisa nggak di sini? Bisa. Terus apa bedanya sama Maulid? Apa bedanya? Tapi kenapa begitu ada peringatan Maulid ramai yang datang? Giliran taklim rutinan sepi. Benar. Ini bukan di sini doang, serius itu. Saya ngajar di kantor, masjid kantor sepi. Segitu karyawannya banyak, itu sangat maklum karena emang dunia kerja. Tapi begitu saya bikin program pelatihan, training, yang bayarnya itu 1 orang 14 juta, rame, Pak. Emang orang tuh liar, Pak. Bener, tahu liar. Bikin puyeng, Pak, manusia itu. Giliran program pelatihan padahal materinya sama. Iya kan? Iya kan kalau training, Pak, itu kan di hotel. Pengajian bisa nggak di hotel? Bisa, Pak. Ya kalau pengajian, Pak, unsurnya agama banget. Saya juga nyampein Al-Quran juga tuh training. 14 juta, Pak, itu banyak yang hadir, Pak. Serius. Padahal bayar. Ada nggak sekarang pengajian di hotel yang bayar? Banyak, Bapak kalau lihat di internet, Pak. Itu ada orang ngantri, Pak, bayar 1,5 juta, Pak. Itu ribuan yang hadir, Pak. Bapak coba lihat deh di internet, Pak. Pengajian hotel, tulis, Pak, pengajian hotel. Nanti kan kelihatan tuh, muncul, Pak, video-video. Penceramahnya ini, penceramah ini. Wih, itu, Pak,
penuh Pak, kadang-kadang sampai membludak Pak. Giliran yang gratis kenapa nggak mau ya? Bahkan ada orang pengen jauh-jauh datang Pak, ada haul ke Solo, ada kemana lagi? Wow, pengajian sono, pengajian sini. Padahal materinya gitu-gitu aja, bahkan nggak ada materi. Ada yang baca surat Al-Quran Pak, salah. Abilahabi, apa dong? Bukan Abilahabi Watab dibacanya itu, kalau di internet itu ada tuh. Yang imigran itu kan. Bacanya apa? Habim lawa Habim. Apa itu? Udah begitu ceritanya mengkisahkan tentang Abu Jahal. Padahal isinya surat Al-Lahab itu Abu Lahab, bukan Abu Jahal. Ini asal bisa goblek Pak, kalau orang Betawi bilang. Karena jamaah banyak dia ceramah. Ceramah asal jeplok. Celakanya yang ngedengerin Pak, diiyain aja karena pakai gamis, pakai perban kepalanya. Benar Pak, saya nggak ada henti Pak dengan orang manapun Pak. Di Al-Quran itu Pak, orang mulia itu Pak, nggak nyebutin etnis Pak, nggak nyebutin suku, warna kulit, nggak. Al-Quran tuh, yang mulia itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang paling bertakwa Pak. Sekalipun dia orang yang kulitnya paling hitam sebagaimana Bilal bin Rabah. Nggak ada kulit putih itu jadi lebih mulia Pak. Di hadapan Allah tuh hina juga Pak kalau maksiat. Ya kan? Nggak ada itu. Maksiat itu Pak, habis maulid tidur Pak, itu maksiat itu. Serius itu. Rasulullah nggak suka Pak. Ya ini mungkin ada yang nggak suka dengan ceramah yang saya sampaikan. Nggak ada masalah, saya sampaikan harus ini hak ini kan. Ya saya sampaikan. Saya pun sama Pak, saya ceramah tidak dalam rangka untuk nyari memperkaya diri. Saya enggak. Ya kan? Saya punya rumah, saya punya kendaraan, ya kan? Saya nggak pernah mau dijemput-jemput juga, nggak pernah saya. Meskipun tidak sekaya yang ceramah malam gitu. Ya kan? Cuma gini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sadar Pak, kita kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Jangan sampai Islam yang kita anut umatnya sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Sayati zaman akan datang sebuah masa di mana umat Islam itu akan menjadi rebutan bagaikan makanan yang orang lapar di meja makan. Ya, umat Islam itu, Pak, itu bagaikan makanan yang jadi rebutkan bagai makanan yang orang lapar, dikoyak-koyak. Orang lapar itu rebutan makannya dikit. Iya kan? Terus ketika Rasulullah menyampaikan tentang kok begitu ya Rasulullah? Apakah saat itu umat kita sedikit? Balhum qalilun ya Rasulullah. Lah, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, balhum katsir. Tidak, saat itu bahkan mayoritas. Kok demikian ya Rasulullah? Kok mayoritas? Tapi justru menjadi rebutan sebagaimana makanan yang jadi acak-acakan gitu. Iya, kata baginda Nabi, saat itu dia ini terjangkiti oleh penyakit. Apa tuh penyakitnya? Namanya wahan. Virusnya wahan. Kalau kemarin virus COVID. Ini virusnya lebih parah daripada COVID, Pak. Namanya virus wahan. Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ma huwal wahnu ya Rasulullah? Hubu dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Makanya kalau kurang tidur, ini takut mati, Pak. Ini saya tanya sih, Bapak siapa namanya? Pak Khosim. Pak Khosim ini, Pak, malam ikut acara? Sampai jam berapa? Setengah 12. Tidur jam berapa? Jam 12. Bangun jam berapa?
Jam 3:30. Oh, Pak. Kalau diniatkan bisa, Pak. Allah yang menggenggam kehidupan kita. Wong kitanya kagak niat, Pak. Saya yakin kita insya Allah. Jangankan Pak Qasim yang sudah berumur, saya pun yang belum berumur, Pak. Saya pun yang belum berumur, Pak. Bangun, Pak. Saya set itu yang namanya alarm. Duluan saya bangun sama alarm. Nah iya, itu kan alarm dari Allah. Saya ini kan khawatir aja, Pak. Tapi tetap berserah diri sama Allah. Sebelum tidur baca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Baru baca Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Allah lindungi kita. Cakep lagi wudu. Bangun, Pak. Saya jam 3:30. Padahal saya setting tuh alarm jam 4. Karena subuh jam 4:21. Telat aja udah, Pak. Kalau itu bangun subuhnya jam 4:30, udah kelar. Bener. Mungkin ada yang maulid sampai saat ini masih belum bangun, Pak. Belum subuh. Saya yakin ada, Pak. Ya kan? Masih tidur. Sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan tidak boleh kita memperingati Maulid. Memperingati Maulid itu ekspresi kegembiraan karena datangnya Rasulullah. Rasulullah itu membawa rahmat berkah. Kalau buka Al-Qur'an surat Maryam ayat 33, ya, itu tentang kelahiran rahmatnya Nabi Musa alaihissalam itu dengan lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Rasulullah itu jauh lebih tinggi, Pak. Kemuliaannya di hadapan Allah dibandingkan, bukan saya mau dalam rangka membanding-bandingkan Nabi, enggak. Ya kan? Bahkan ada ulama yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu diciptakan awal, Pak, ruhnya. Ruhnya itu diciptakan awal, cuman lahir ke dunia saja belakangan. Maka khatamun nabiyyin wa khatamul mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, makanya berdasarkan itu, ini saya kasih bocoran. Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 61. Ya. Ini yang menyebabkan hidup kita ini banyak masalah. Ya, hidup kita ini banyak masalah. Kalau hidup kita ini banyak masalah, coba buka Al-Quran itu hal-hal yang membuat diri kita ini dimurka sama Allah. Surat kedua ayat 61. Ya, surat apa tuh? Al-Baqarah. Ini saya bacakan penggalannya. Waduribat alaihimudillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabi minallah. Waduribat alaihimudillatu. Ya. Mereka ditimpa kenistaan, wal maskanatu kemiskinan. Allah kasih kepada kita yang namanya kehinaan dan kemiskinan. Udah hina, miskin. Ini Allah yang bilang. Wa ba'u bi ghadabi minallah, dan Allah ini murka, Pak. Makanya diturunkan kehinaan, kemiskinan. Allah ini marah, Pak. Marahnya melebihi daripada marah apapun, murka, Pak. Ini ayat Al-Quran, bukan kalimat saya. Dan Allah menyampaikan, apa itu yang menjadi penyebab? Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Kenapa Allah ini menurunkan kehinaan dan kemiskinan serta Allah ini murka? Itu disebabkan itu semuanya karena kanu yakfuruna bi ayatillah, karena mengingkari ayat-ayat Allah. Allah perintah sholat, dia merem. Allah perintah kita jujur, kita bohong. Allah perintah kita berlaku santun, kita kasar. Allah perintah kita berlaku adil, dia kagak adil. Begitu jadi hakim, Pak, berat sebelah mana yang ngasih duit. Ya jadi masalah, Pak. Allah perintah jangan buang-buang air terlalu banyak, nanti mencret kalau buang air banyak. Kekeringan itu kan, makanya wudu dikit aja kalau ngikutin Rasulullah. Wudu itu kerannya kecil aja itu. Cuman pakai digelontorin semua. Habis itu nanti orang lain gak kebagian. Itu namanya egois. Mubazir. Mubazir temannya siapa? Setan, Pak. Allah marah, Pak. Sama setan itu marah, Pak. Diusir, Pak. Padahal tuh iblis itu ada di surga.
Jin namanya Ajazil itu. Ya kan? Ayat Allah itu bukan hanya tertuang di dalam kitab suci Al-Quran, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, bukan hanya itu. Tapi ayat Al-Quran itu bertebaran di alam semesta juga ada. Buang sampah sembarangan banjir. Ya, itu ayat Allah. Maka buang sampah pada tempatnya. Kalau bisa jangan nyampah. Kita mah enggak, Pak. Maunya kita demam berdarah sakit, yang disalahin Allah, saya sedang diuji. Diuji apanya? Lu orang air padang genang diemin aja, ya nelar tuh nyamuk. Begitu nelar nyamuk, nyamuknya demam berdarah. Penyebabnya siapa? Kita, Pak, yang sembarangan. Ya kan? Memang nyamuk Allah yang ciptain untuk jadi pembelajaran. Digigitlah kita sama nyamuk. Supaya kita ini merenung. Kan makhluk Allah bukan hanya kita doang, ada yang makhluk lain. Maka nih kalau kita mengingkari ayat-ayat Allah, Pak, Allah akan murka, Pak, marah. Ini menjangankan ayat yang ada di alam semesta. Ayat Al-Quran cuma dibaca doang. Malam kan dia bilang itu kayak yang penceramah itu. Dia bilang Yasin cuma dibaca doang, kagak tahu isinya apa. Malam Jumat doang yang dibaca. Itu pun kagak paham isinya apa. Maka dari tahun ke tahun baca Yasin mulu. Orang mau nikahan Yasin, sunatan Yasin, cerai Yasin, terus apa lagi? Ya kan? Pensiun Yasin, mau berangkat haji Yasin, terus apa lagi? Orang meninggal Yasin, haul Yasin, terus apa lagi? Paham gak yang dibaca itu? Kagak apa dipahami. Ya, hati-hati, saya bukan anti, enggak, tapi mari kita jadi orang Islam yang cerdas. Supaya kita ini punya prinsip. Semuanya harus berdasarkan ayat Allah. Kita mau pergi ke tamasya yang dikagumi tempat indahnya, padahal indah itu milik Allah, ya, Al-Musawwir. Kita lihat orang yang pintar, kita kagum sama yang pintar. Oh, lupa sama Allah. Padahal pintar itu karena punya ilmu. Ilmu itu milik siapa? Allah Al-Alim. Lupa Al-Alim, Allah yang maha memiliki ilmu. Oh, kita kagum sama penguasa. Penguasanya tuh hebat, Pak. Luar biasa. Lupa itu yang namanya kekuasaan milik siapa? Allah Al-Malik. Makanya Maliki Yaumiddin dibaca tuh. Al-Malik. Allah menyampaikan tuh di dalam Al-Quran. Nanti cari di surat Al-Baqarah. Apa kalimatnya? Fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kau menghadap, disitulah wajah Allah. Maksudnya apa? Bukan wajah kayak kita. Maksudnya nggak bisa lepas dari jangkauan Allah. Semuanya atas kekuasaan Allah. Lillahi ma fis samawat wa ma fil ard. Makanya baca ayat kursi kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah itu nggak pernah tidur. Tidak ada Tuhan selain Dia. Yang semuanya milik atas genggamannya. Ayat kursi itu kenapa makanya itu istimewa? Karena ayat kursi isinya luar biasa, Pak. Mengagungkan Allah. Tidak ada yang dijadikan sebagai Tuhan, la ilaha illahu, kecuali Allah. Maka yang pertama, penyebab kita nih banyak masalah karena ngingkarin ayat-ayat Allah. Oh, saya enggak, saya ngingkarin, saya baca. Ya cuma dibaca doang. Al-Quran itu jadikan sebagai rujukan, sebagai acuan kita nih melangkah. Ya kan? Ketika ngomong, ada acuannya dari Al-Quran. Ngomongnya apa? Kaulan kariman, kaulan sadidan, kaulan lain. Itu Al-Quran. Berkata yang lembut, berkata yang santun, berkata yang benar, berkata yang terbuka. Kaulan baligha. Oh. Ayat Al-Quran. Dia bilang sebaik-baiknya perkataan. Waman ahsana kaulam mimman da'a ilallah. Itu ayat Al-Quran. Sebaik-baiknya perkataan adalah perkataan yang mengantarkan untuk dekat dengan Allah. Itu perkataan. Jangan sekate-kate kata orang Betawi.
Ya, lu sekate-kate lo asal goblek ngomong. Wah, gitu kan. Jangan asal goblek, ya kan. Kemudian yang kedua, ya, apa itu? Wa yaqtuluna nabi bi ghairi haq. Wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi haq. Membunuh para nabi dengan cara yang batil. Nabi masih ada nggak sekarang? Udah nggak ada, Pak. Kalau ada yang ngaku nabi itu palsu, Pak. Ahmad Musadek, Lia Aminuddin, Yasin. Ada namanya Yasin tuh ngakunya nabi, bukan? Dia dapat wahyu namanya surat Yasin. Itu di Jawa ada. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini, Pak, memang nabi sekarang udah nggak ada secara fisik. Udah nggak ada. Yang masih ada, nabi sekarang masih hidup, apa yang masih ada? Ajarannya. Maka ayat Al-Quran dimaknai oleh ulama, ini ajarannya yang harus kita hidupkan. Makanya ada maulid. Ini kagak pernah dikupas, Pak. Makanya sengaja saya kupas nih hari ini. Karena habis peringatan maulid malamnya. Ya kan? Dan memang gak berhasil nih kalau menurut saya. Gak berhasil, masjidnya gak penuh. Sholat subuhnya hilang. Ya, begitu maulid sampai luar, Pak. Sampai luar. Saya pengen sholat subuh sampai keluar, Pak. Itu kalau sholat subuh sampai keluar, Allah akan turunkan rahmat dari langit maupun dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Walakin kadzabu. Tuh, banyak kan orang dusta. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibu. Apa yang dilakukan yang enggak sesuai. Termasuk wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi haq. Membunuh para nabi, ajarannya nabi yang kemudian dihilangkan. Apa itu yang dihilangkan? Kita nggak boleh menghina, Pak, aliran lain. Ada Salafi, ada Wahabi. Kalau memang dia itu dianggap benar, ya silakan aja keyakinannya. Mereka kalau menghina berarti belum paham, Pak. Karena ada yang kelompok lain itu seringkali membidah-bidahkan orang, ahli sesat, ahli neraka. Kita nih nggak ada yang tahu, Pak, masuk neraka, masuk surga, betul lah. Nggak ada yang jamin, Pak, serius. Kita nih ibadah, ngaji, apakah jamin masuk surga? Enggak. Ini mah ikhtiar karena menjalankan perintah Allah. Ini kan? Ini ajaran Nabi apa yang dibunuh? Banyak, Pak. Suruh sholat di masjid laki-laki, sholat di rumah. Itu kan menentang Nabi. Ini kan? Nabi itu yang paling disukai apa? Yang paling disukai amalan yang dilakukan, amal gacoan Nabi lah gitu kan. Amalan gacoan Nabi apa kira-kira yang paling disukai? Ayo, apa? Hah? Amalan gacoan. Kalau itu Pak prinsipnya, amalan itu yang dilakukan oleh Nabi yang paling senang itu apa? Oh ya. Kalau sholat malah lebih cenderung personal, Pak. Lebih cenderung sendiri. Yang bersifat sosial apa? Menyantuni orang miskin, bersedekah kepada fakir miskin. Makanya ada ayat Al-Quran khusus, surat Al-Munafikun khusus, Pak. Itu ayat ke-10. Nih kalau ini saya kasih bocoran nih. Surat Al-Munafikun ayat ke-10. Itu ketika manusia ini saat ajal udah ditentukan oleh Allah, malaikat maut datang menghampiri kita. Itu cuman kita nggak tahu aja, Pak. Itu ada yang berucap kepada Allah, kepada malaikat, ya Allah, tolong tangguhkan usiaku 1 detik aja. Mau ngapain? Fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Laula akhortani ila ajalin qarib. Ini kan? Ketika datang malaikat maut menghampiri kita, kita nih minta, ya Allah tangguhkan usiaku atau sedetik. Ngapain? Mau bersedekah. Makanya waktu hidup kan bakhil banget, Pak. Makanya tuh sedekah, malam tuh sudah diajalankan tuh sedekah. Jangan bakhil. Sedekah itu bisa membuat orang menjadi tenang, makmur. Cuman ada orang yang memanfaatkan sedekah tuh, Pak, untuk kepentingan dirinya. Dia atas nama sholawat, atas nama maulid, ngelilingin sorban, minta duit.
Begitu dapat duit dibawa. Ada nggak yang audit itu? Ada yang audit gak tuh? Nggak ada, apalagi dia bawanya sendiri itu. Nggak ada yang dampingin. Kalaupun ada yang dampingin, timnya. Ya kan, udah. Nggak ada yang tahu ini jamaah. Ya kan, bawa Pak. Coba Pak. Orang kalau namanya urusan duit Pak, meskipun ahli sujud Pak, begitu ngelihat duit bisa gelap mata Pak. Ya kan, lihat duit itu bisa gelap mata Pak. Apalagi ngelihat duit Pak, lebih gelap lagi, kunang-kunang. Kalau nggak ngelihat duit Pak. Coba kan, nggak ngelihat duit kunang-kunang Pak. Bener gak? Lihat duit gelap mata, nggak lihat duit kunang-kunang Pak. Dua-duanya Pak. Makanya saya bilang yang membuat kita ini tetap tenang hanya Allah Pak, bukan yang lain. Nah kita dekat dengan Allah, tawasulnya Rasulullah, wasilahnya. Makanya bertawasul itu kepada Rasulullah. Salawat itu adalah tawasul Pak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya ini punya kawan Pak, itu bintang 3 angkatan darat, sudah pensiun. Dia punya perusahaan. Sehari itu baca sholawat itu 20.000. Saya bilang kerjanya gimana? Ya sholawat kerjanya. Nah terus gimana perusahaan yang lain yang ngurus? Saya bilang ya tidak semudah begitu Pak. Dia sebenarnya prosesnya dia udah punya perusahaan Pak. Nah kalau Bapak sholawat 20.000 Pak. Nah terus siapa yang mau ngasih makan? Nih, sebelumnya Bapak ya tetap usaha Pak sambil sholawat. Nah sambil sholawat, sambil Bapak nih ingat aturan Rasulullah. Kan sholawat kan Rasulullah Pak. Ngikutin Rasulullah, bersolawat. Ini mah enggak sholawat sambil apa namanya ngantuk. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang ini gitu, yang semangat gitu. Ya kan? Yang semangat. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholawat itu kan semangat kita mau bertemu dengan kekasih. Semangat. Kalau kita ketemu kekasih yang dicintai, semangat gak? Semangat Pak. Kalau letoy Pak, itu berarti cinta gak? Tanda tanya juga itu. Kalau letoy Pak, ya perlu dipertanyakan nih, serius apa enggak nih orang nih? Iya kan? Coba. Maka ini ajaran Nabi Pak. Itu banyak orang yang membunuh Pak. Dibunuh, wayaktulunan nabi ghairi haq, tanpa yang apa namanya, dengan cara yang batil. Oh dibunuh gitu kan, dengan cara apa? Wah ngapain sholat berjamaah, orang sholat juga tetap miskin. Nah itu ngebunuh tuh. Ngapain sholat, gua kagak sholat kaya. Ngapain sholat, oh itu sholat juga melakukan maksiat. Nggak ada urusan Pak, sholat aja, nanti Allah yang akan merubah kita Pak. Tanhanil fahsya'i wal munkar. Ya kan? Ajaran Nabi itu sholat. Kemudian apa lagi? Nah, kata Allah di dalam Al-Quran, dzalika bima asau. Apa itu? Yang demikian ditimpa karena mereka durhaka. Durhaka itu menentang Allah. Yang keempat apa lagi? Wa kanu ya'tadun. Durhakanya melampaui batas. Kalau tadi durhaka doang, yang keempat itu durhakanya sudah kelewat batas. Itu Allah murka Pak. Masa seorang kiai melecehkan anak santri wanita? Itu namanya Pak, udah melampaui batas. Ustadz Pak ngejelek-jelekin orang, itu melampaui batas. Ya kan? Mencaci maki orang itu melampaui batas ya. Makanya ceramah nggak usah pakai mencaci maki, nggak usah. Nyebut-nyebut orang nggak usah. Ya, ngikutin cara Rasulullah saja. Kalau ada orang ngaku-ngaku Pak keturunan Nabi, tapi dengan cara mencaci maki, itu bukan keturunan Rasulullah. Mengaku-ngaku keturunan Nabi, tapi kemudian dia bilang ini meskipun dia mabok, maksiat lebih bagus dibandingkan 25 ulama yang paling soleh. Ada nggak ajaran kayak begitu?
Nggak ada Pak, meskipun dia bersorban Pak, sorbannya 7 lapis, gamisnya 7 lapis, ngikutin kayak langit sama bumi aja 7 lapis ya. Iya kan? Nggak ada Pak. Itu. Nah sebetulnya kalau maulid Pak, dibedah itu namanya berjanji. Di berjanji itu kan adalah kalimat nurun fauqa nur. Ada kalimat itu syair. Nur fauqa nur itu cahaya di atas cahaya. Maksudnya itu menyanjung kepada Rasulullah. Rasulullah itu cahaya. Makanya kenapa kita nih mengekspresikan kegembiraan. Nah, kegembiraan itu ada pakai tabuh-tabuhan. Nggak ada masalah sih. Meskipun yang lain mengatakan bid'ah. Selama tidak membuat lupa diri. Ini kan selama ini kan jadi lupa diri. Begitu makan lupa diri. Berceceran di masjid. Ini kan lupa diri kan? Coba. Penceramahnya lupa diri, nggak ngelihat waktu. Lupa diri semuanya, Pak. Akhirnya kalau lupa diri itu mabok namanya, Pak. Ya kan kalau orang mabok itu kan lupa diri, Pak. Coba. Ngomongnya jadi ngaco orang mabok itu. Meskipun orang pinter, Pak. Ngelantur, Pak, orang mabok itu. Jangan sampai ibadah pun jadi mabok, Pak. Kita harus tetap sadar bahwa kita ini sedang berhadapan dengan Allah. Perantaranya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mau nanya nggak sih? Apa yang saya sampaikan nyambung kan? Ini keseharian, Pak. Ya, keseharian. Kita nih harus ini ya keseharian. Oh iya, mudah-mudahan sehat selalu Pak Ketua DKM, Pak Haji Abdullah. Itu. Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah jaga kita. Allah jadikan apa yang sudah kita lakukan ya menjadi sarana supaya tetap dekat dengan Allah ya. Evaluasi saya ya dan evaluasi kita semuanya. Mari kita kalau kita cinta Nabi ngikutin Nabi. Jangan hanya sekadar dirayakan kemudian setelah itu ditinggalin. Jangan sampai seperti kita rame-rame ya kan. Itu beli kain kapan, rame-rame kita bikin tempat untuk nandu mayat. Setelah dibuat, kita tinggalin Pak, nggak dipakai. Suruh orang lain yang make. Jangan kayak begitu Pak. Ya, nasabitulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta sama Allah supaya Allah kuatkan batin kita, kuatkan fisik kita, kuatkan tekad kita, supaya kita bisa menjalankan ajaran Rasulullah dengan sebaik mungkin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahman. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma ansur li ikhwanil muslim wal mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur li ikhwanil muslim wal mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur li ikhwanil muslim wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur li ikhwanil muslim wal mujahidina fi Indonesia. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijid dunya wa adzabil akhirah. Bersama-sama subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.